Om Swastiastu. Selamat malam kepada Bapak dosen dan rekan-rekan semua. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya yang berjudul Risol Queen untuk dosen pengampu Iketut Sunarwijaya SEMSI dan dirancang oleh Nilo Kadek Sorida dengan NIM 2302 622 010 405. Selanjutnya ada latar belakang. Perkembangan dunia usaha modern mendorong munculnya peluang bisnis di bidang makanan ringan yang semakin diminati masyarakat, khususnya generasi muda yang mengutamakan kepraktisan, cita rasa, dan harga terjangkau. Risol menjadi cemilan populer karena praktis, lezat, dan digemari semua kalangan. Tingginya permintaan membuka peluang bisnis, namun persaingan ketat menuntut inovasi rasa, kemasan, dan strategi pemasaran. Risol Queen hadir menawarkan risol premium dengan varian klasik hingga kekinian, kemasan modern, dan promosi digital, sehingga berpotensi berkembang menjadi usaha berkelanjutan dengan modal terjangkau dan pasar luas. Analisis pasar yang dilakukan untuk mengetahui potensi permintaan risol di lokasi usaha dan segmentasi konsumen yang tepat. Berdasarkan pengamatan survei pasar, permintaan makan ringan seperti risol cenderung stabil karena risol termasuk kategori makanan praktis dan mudah dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Segmentasi pasar yang menjadi target utama antara lain yaitu mahasiswa dan pelajar yang mencari cemilan praktis dan terjangkau. Kedua, ada pekerja kantoran yang membutuhkan makanan ringan untuk sarapan atau makanan siang yang cepat. Yang ketiga, ada keluarga yang ingin menyediakan cemilan untuk anak-anak. Kedua, ada analisis pesaing. Beberapa pesaing yang sudah ada di pasar antara lain, yang pertama, penjual risol keliling atau warung kecil di sekitar lokasi usaha. Yang kedua, produk risol siap saji dari toko kue atau supermarket. Ada strategi pemasaran. Pertama, promosi online. Pemasaran melalui media sosial menjadi salah satu strategi untuk menjangkau konsumen lebih luas, khususnya generasi muda yang aktif di platform digital. Usaha risol dapat memanfaatkan Instagram dan menampilkan foto dan video yang menarik. TikTok untuk konten kreatif seperti pembuatan risol atau challenge rasa terbaru, dan WhatsApp untuk berkomunikasi langsung dengan pelanggan, termasuk penerima pesanan. Selain itu, strategi ini bisa diperkuat dengan penggunaan fitur iklan berbayar agar produk lebih mudah ditemukan target pasar. Kedua, ada promosi offline. Promosi offline dilakukan untuk menarik perhatian konsumen secara langsung. Contohnya, pembagian sampel risol di lokasi strategis, seperti kantor, kampus, atau pusat keramaian, sehingga konsumen dapat mencoba rasa produk sebelum membeli. Selain itu, diskon khusus pada hari pembukaan atau penawaran paket hemat juga dapat meningkatkan minat beli. Kerjasama dengan warung, kantin, atau toko kue lokal juga menjadi strategi efektif untuk memperluas jaringan distribusi. Yang ketiga, ada penentuan harga. Harga risol ditetapkan secara kompetitif dengan memperhatikan kualitas bahan dan daya beli target pasar, kisaran harga 5.000 sampai 8.000 per biji. Dipilih agar tetap terjangkau bagi pelajar, mahasiswa, dan pekerja kantor. Tetapi juga memberikan margin keuntungan yang wajar bagi usaha. Strategi harga ini bertujuan menjaga keseimbangan antara nilai produk dan kepuasan konsumen, sekaligus membedakan produk dengan pesaing yang mungkin menawarkan harga lebih tinggi dengan kualitas yang sama. Yang keempat, ada distribusi. Distribusi dilakukan melalui beberapa saluran untuk memudahkan konsumen memperoleh produk. Penjualan langsung di lokasi usaha memberikan pengalaman membeli secara personal dan memungkinkan promosi tatap muka.
Pemesanan online melalui media sosial, platform marketplace, lokal memudahkan konsumen yang sibuk atau tinggal jauh dari lokasi usaha. Baik, selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Risol Queen unggul karena menggunakan bahan premium dengan varian rasa beragam, harga kompetitif, serta pelayanan cepat dengan kemasan menarik dan ramah lingkungan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kapasitas produksi masih terbatas, brand belum dikenal luas, dan ketergantungan pada pemasok lokal dapat mengganggu kelancaran produksi. 3 ada opportunities atau peluang. Permintaan cemilan praktis terus meningkat, promosi digital dan aplikasi delivery memperluas pasar, inovasi varian baru menarik konsumen, serta peluang kerjasama distribusi sangat terbuka. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Mengembangkan produk baru atau memperbarui produk yang ada untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Baik, selanjutnya ada analisis keuangan. Pertama, asumsi produksi. Usaha Risol Queen direncanakan beroperasi dengan kapasitas sebagai berikut. Yang pertama, kapasitas produksi harian, yaitu 150 pieces risol. Kedua, jumlah hari produksi per bulan, yaitu 30 hari. Yang ketiga, total produksi bulanan, yaitu sebesar 4.500 pieces. Dan total produksi tahunan, yaitu sebesar 54.000 pieces. Selanjutnya ada biaya bahan baku. Jadi untuk total biaya bahan baku untuk 100 pieces risol yaitu sebesar Rp115.500. Selanjutnya ada biaya operasional. Jadi total biaya operasional untuk 100 pieces risol yaitu sebesar Rp41.000. Selanjutnya ada total biaya produksi. Yang pertama, biaya bahan baku ditambah biaya operasional, yaitu sebesar Rp156.500 per 100 pieces. Yang kedua, ada biaya produksi per pieces, yaitu sebesar Rp1.565. Selanjutnya, ada penentuan harga jual. Harga jual risol ditetapkan sebesar Rp5.000 per pieces. Dan margin keuntungan per pieces yaitu sebesar Rp3.435.000. Baik, selanjutnya ada proyeksi penjualan dan laba bulanan. Jadi penjualan bulanannya mencapai sebesar Rp22.500.000 dan biaya produksi bulanannya mencapai Rp7.042.500 dan laba kotor bulanannya mencapai sebesar Rp15.45 juta. Nah, selanjutnya ada titik impas. BEP menunjukkan jumlah minimum penjualan agar usaha tidak rugi. Margin keuntungan per pieces yaitu Rp3.435. BEP unit atau biaya produksi bulanan atau margin per pieces itu Rp7.042.500 dibagi 3.435 itu 2.051 pieces. Usaha mencapai titik impas setelah menjual 2.051 pieces risol per bulan atau hanya sekitar 46% dari kapasitas produksi. Ada proyeksi cash flow tahunan. Jadi total pengeluaran setahunan mencapai sebesar Rp95.010.000 dan kas bersih atau laba bersih setahunan yang mencapai sebesar Rp174.990.000. Jadi untuk kesimpulan analisis keuangan yaitu total penjualan tahunan diproyeksikan sebesar 270 juta. Laba kotor bulanan mencapai 15,45 juta dengan laba bersih tahunan sekitar 175 juta. Titik impas hanya membutuhkan penjualan 2.051 pieces atau bulan. Jauh di bawah kapasitas produksi 4.500 pieces. Secara finansial, usaha Risol Queen sangat layak untuk dijalankan karena potensi keuntungan jauh lebih besar
dibandingkan biaya operasional dan investasi.